Ya, di video kali ini kita akan membahas masih mengenai transformasi geometri pada kurva, yaitu kita akan mempelajari tentang refleksi kurva. Silahkan kalian ingat-ingat kembali tentang bagaimana mencari bayangan suatu titik jika direfleksikan. Di sini saya sudah menuliskan ya 7 bentuk refleksi, di mana X, Y ini merupakan titik asal. Kemudian yang di sebelah kanan ini merupakan hasil bayangannya, atau ini itu merepresentasikan X aksen dan Y aksennya bayangannya. Nah, untuk mencari bagaimana sih menentukan hasil dari refleksi suatu kurva, kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Yang contoh soal yang pertama, misalkan ada garis K yang persamaannya adalah 2x plus 3y min 6 sama dengan 0. Dia akan direfleksikan terhadap sumbu Y. Yang dicari adalah hasil refleksinya. Nah, cara pengerjaannya hampir sama dengan translasi kurva ya. Kita misalkan X dan Y itu adalah titik pada garis K. Nah, yang akan kita cari itu adalah hasil bayangannya berupa X aksen dan Y aksennya. Nah, untuk menentukan hasil bayangan dari suatu garis ini, cukup kita lihat hasil pemetaan titik X dan Y terhadap masing-masing refleksi. Kita melihat bahwa kalau misalkan ada titik X, Y, ini ya, X, Y, jika direfleksikan terhadap sumbu Y, ini akan menghasilkan negatif X, negatif Y. Berarti bisa kita tuliskan nih, kalau misalkan titik K itu persamaannya adalah 2x plus 3y min 6 sama dengan 0, maka untuk K aksennya atau bayangannya, kita lihat 2x. X kalau direfleksikan terhadap sumbu Y kan akan menghasilkan negatif X ya. Berarti 2x nya akan berubah menjadi negatif X, plus 3y nya jika direfleksikan terhadap sumbu Y tetap menghasilkan Y. Berarti sini tetap kita tuliskan Y min 6 sama dengan 0. Atau bisa kita tulis berarti persamaan untuk K aksennya itu adalah negatif 2x plus 3y min 6 sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan sebagai 2x min 3y plus 6 sama dengan 0. Oke, itu contoh soal yang pertama. Sekarang kita coba contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua. Misalkan ada lingkaran L yang persamaannya adalah X minus 1 kuadrat plus Y plus 3 kuadrat sama dengan 4. Dia akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, kemudian dilanjutkan refleksi terhadap titik asal. Yang ditanyakan adalah hasil refleksinya.
ini ya. Berarti di sini kita punya dua kali refleksi, artinya kita nanti akan menggunakan komposisi refleksi. Dimana yang pertama kita refleksikan dulu terhadap garis Y sama dengan min X, dan yang kedua terhadap titik asal. Nah sekarang karena kita yang pertama dulu ya, berarti yang direfleksikan dulu terhadap garis Y sama dengan min X. Nah kita punya persamaan lingkarannya, yaitu adalah L-nya X min 1 kuadrat plus Y plus 3 kuadrat sama dengan 4. Oke, seperti yang sudah kalian tahu ya, bahwa jika ada X, Y, titik X, Y, dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka hasilnya adalah min Y, min X, bayangannya. Oke, kita terapkan ini, bentuk ini ke lingkaran ini, persamaan lingkaran ini. Berarti untuk L-aksennya kita lihat di sini, X kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, min X itu hasilnya adalah negatif Y. Berarti X-nya kita substitusi atau kita ganti dengan negatif Y min 1 kuadrat. Seperti ini ya. Ditambah Y-nya ketika direfleksikan akan menghasilkan negatif X. Berarti ini juga kita ganti jadi negatif X plus 3 kuadrat sama dengan 4. Itu yang pertama. Kemudian akan dilanjutkan lagi refleksi terhadap titik asal. Oke, sama seperti sebelumnya, berarti kalau ada X, Y, dia direfleksikan terhadap titik asal MO, maka akan menghasilkan negatif X, negatif Y. Ingat, berarti yang kita refleksikan itu adalah hasil dari refleksi yang pertama, bukan persamaan lingkaran yang pertama ya, tapi hasil refleksinya. Ya, berarti L double aksen. L double aksennya negatif Y, Y-nya itu di sini akan berubah menjadi negatif Y. Berarti di sini karena di sini ada negatif, berarti negatif min Y. Bentuknya seperti ini ya. Ingat, yang berubah adalah Y-nya, bukan negatif Y. Ya. Dikurangi 1 kuadrat. Ditambah X-nya itu akan berubah menjadi negatif X, sehingga penulisannya min X seperti ini ya, plus 3 kuadrat sama dengan 4. Oke, seperti ini berarti bisa kita sederhanakan nih. Min ketemu min, berarti sini positif ya, berarti Y min 1 kuadrat plus, ini berarti hasilnya X plus 3 kuadrat sama dengan 4. Kalau misalkan sudah ketemu bentuk seperti ini, berarti ini jawabannya boleh seperti ini ya. Jawabannya boleh bentuknya seperti ini, atau misalkan kita jabarkan lagi nih, Y min 1 kuadrat kan bisa kita jabarkan menjadi Y kuadrat min 2Y plus 1, kemudian ditambah X plus 3 kuadrat, berarti bisa kita jabarkan X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 4. Tinggal kita jumlahkan yang senilai atau yang sejenis gitu ya. Berarti sini X kuadrat plus Y kuadrat, ini kan yang punya X nya sendiri ya ini ya, berarti sini tulis saja plus 6X min 2Y, kemudian di sini ada konstanta bisa dijumlahkan 1 plus 9 berarti 10, ini 4 nih kita pindah ke sana juga boleh nih, nah ruas ke sini, berarti 10 dikurangi 4 plus 6 sama dengan 0. Oke, berarti kalau bentuk jawaban yang atas seperti ini juga boleh, yang bawah seperti ini juga boleh. Oke, ya, itu contoh yang kedua. Kita masuk ke contoh yang ketiga ya, contoh yang terakhir. Semoga bisa membantu kalian untuk lebih memahami tentang refleksi kurva. Contoh yang ketiga, misalkan ada parabola Y sama dengan X kuadrat plus 1 akan direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah hasil refleksinya.
Mungkin kalau yang ini agak berbeda dengan dua contoh sebelumnya ya. Kalau dua contoh sebelumnya bisa langsung kita lihat perubahannya bahwa X dan Y nanti jika direfleksikan akan berubah menjadi apa. Tapi kalau di sini kan ada direfleksikannya terhadap garis X sama dengan 2. Perlu kita ingat lagi kalau misalkan ada titik X, Y, jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2, nanti hasil refleksinya akan berubah menjadi 2A min X, Y ya, dimana A-nya nilainya adalah 2. Ini nilai A-nya, berarti 2 kali 2 min X, Y, atau bisa dituliskan 4 min X, Y. Sehingga ketika X direfleksikan terhadap X sama dengan 2, garis X sama dengan 2, hasilnya adalah 4 min X, dan Y-nya tetap menjadi Y. Oke, sekarang tinggal kita aplikasikan ke parabolanya. Berarti jika ada parabola Y sama dengan X kuadrat plus 1 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2, maka bayangannya, ini ya, bayangannya atau hasil refleksinya itu menjadi Y, itu tetap menjadi Y ya di sini ya. Berarti sini Y sama dengan X-nya, yang tadinya X jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2 kan berubah menjadi 4 min X. Berarti di sini kita substitusi menjadi 4 min X kuadrat plus 1 seperti ini. Kemudian ini boleh kita jabarkan. Berarti sini Y sama dengan, kita kuadratkan, berarti hasilnya 16 min 8X plus X kuadrat plus 1. Oke, tinggal kita tulis, bisa kita tulis menjadi X kuadrat min 8X, ini 16 ditambah 1 plus 17. Oke, seperti ini ya. Ini contoh yang ketiga. Semoga 3 contoh ini bisa membantu kalian memahami ya bagaimana sih mencari hasil refleksi dari suatu kurva. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian bisa mencoba bentuk-bentuk soal lain dan diterapkan ke berbagai soal seperti itu ya. Oke, demikian untuk penjelasan di video kali ini tentang refleksi kurva. Oh,